Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saryani, mahasiswi dari Fakultas Syariah Institut Agama Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas, program studi Hukum Tata Negara. Baiklah, saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul yaitu Hukum Tanah dan Transaksi, yaitu dalam hukum adat. Adapun sebagai dosen pengampu yaitu Bapak Zainal Amaluddin Eshum MH. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Di dalam hukum adat, sistem yang dipakai dalam transaksi jual beli tanah adalah tunai terang dan real. Artinya, peralihan hak atas tanah serentak begitu pembayarannya harga tanah diserahkan kepada penjual, dan dengan dilakukan transaksi jual beli tanah di hadapan kepala desa atau kepala adat, maka terdapat jaminan bahwa jual beli yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang berlaku, dan keabsahan transaksi jual beli tanah yang dilakukan menurut hukum adat adalah sah bila tetap terpenuhi syarat-syarat materialnya, yaitu adanya tanah sebagai objek dari transaksi jual beli para pihak dan harga disepakati. Berlakunya Undang-Undang PA dengan peraturan pelaksanaannya PP nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang disempurnakan dengan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka dengan sendirinya setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang sebelumnya hanya dilakukan di hadapan kepala desa, kepala adat, dan tidak dibuktikan dengan akta jual beli, maka dengan adanya peraturan ini, setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus dibuktikan dengan akta dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Adanya akta jual beli merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dilakukannya pendaftaran sebagaimana ditegaskan dalam pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Untuk dapat melakukan pendaftaran tanah yang transaksi jual belinya dilakukan menurut hukum adat adalah setelah berlakunya PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka terlebih dahulu melakukan penggulangan transaksi jual beli di hadapan PPAT untuk mendapatkan akta jual beli, atau dengan meminta putusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah dilakukan adalah sah menurut hukum, agar memperoleh surat penetapan dari pengadilan negeri agar dapat dilakukan pendaftaran. Problematika pertanahan terus mencuat dalam dinamika kehidupan bangsa kita. Berbagai daerah di Nusantara tentunya memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang berbeda di antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Keadaan ini semakin nyata sebagai konsekuensi dari dasar pemahaman dan pandangan orang Indonesia terhadap tanah sebelum berlakunya Undang-Undang PA di Indonesia. Dahulu Hindia Belanda diperlakukannya hukum yang berasal dari negara barat Belanda dan hukum adat. Dengan dibentuknya Undang-Undang PA sebagai hukum tanah nasional, maka dualisme hukum tanah sudah tidak ada lagi dan telah memberikan unifikasi dalam hukum pertanahan. Yang B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana hukum jual gadai, jual lepas
dan hibah dalam hukum adat. Yang kedua, bagaimana hubungan bagi hasil sewa dan hukum adat. Bab 2. Pembahasan. Yang A. Jual lepas, jual gadai, hibah dalam hukum adat. 1. Jual lepas. Di dalam hukum adat, jual beli tanah dikenal istilah dalam bentuk jual lepas, yaitu suatu penyerahan tanah kepada pihak lain atau pembeli dengan pembayaran harga tanah secara tunai, di mana hak milik atas tanah itu berpindah ke tanah pembeli untuk seterusnya. Lazim terdapat kebiasaan untuk melakukan secara tertulis yang ditandatangani sendiri oleh penjual, diketahui oleh kepala persekutuan, serta turut ditandatangani oleh saksi-saksi yang diperlukan. Sedangkan syarat untuk sahnya jual beli tanah menurut hukum adat adalah terpenuhinya 3 unsur, yaitu tunai, real, dan terang. Bahwa masyarakat melakukan jual beli tanah pertanian masih secara hukum adat, yaitu antara penjual dan pembeli melakukan jual beli tanah pertanian yang dibuat dalam surat segel, yaitu surat perjanjian jual beli yang ditandatangani penjual dan pembeli dengan disaksikannya oleh beberapa orang warga masyarakat yang hadir, yaitu menurut kebiasaan jual beli tanah yang dilakukan oleh di desa-desa. Selain itu, menurut keterangan mereka bahwa warga masyarakat yang memiliki hak atas tanah pertanian tidak ada yang memiliki sertifikat dengan bukti kepemilikan tanah tersebut. Semenjak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960 dimuat dalam Lembaran Negara nomor 104, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Dalam hukum tanah telah tercipta kesatuan hukum atau unifikasi di bidang pertanahan, yaitu keragaman hak karena tidak dibedakan bagi tanah yang hak barat atau dengan hak adat. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi, peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak karena lelang dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan pejabat pembuatan akta tanah dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran. Perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh pembuatan hukum itu. 2. Jual gadai. Menurut Budi Harsono, gadai adalah hubungan hukum antara seorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu, hak tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut penebusan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan. Adapun tujuan dikeluarkannya ketentuan pada gadai menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 56
PRP tahun 1960. Ini adalah untuk menghindari terjadinya penghisapan manusia oleh manusia. Hal ini dalam praktek gadai yang terjadi di Pulau Jawa terlihat sangat merugikan pihak pemilik tanah karena terdesak kebutuhan uang mereka menggadaikan tanahnya, sehingga mereka terikat pada lintah darat yang bertindak sebagai pelepas uang. Pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat hukum adat setelah berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960, walaupun dewasa ini telah berlaku hukum nasional Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 PRP tahun 1960, akan tetapi hukum nasional ini disingkirkan oleh hukum adatnya sendiri. Hanya tanah hak milik yang dapat digadaikan. Hak gadai bukan hak jaminan atau hak tanggungan sebagaimana berlakunya pada hipotek atau kredit verban, sebab dalam gadai menggadai, tanah yang digadaikan beralih penikmatinya kepada pemegang gadai selama masa sebelum ditebus secara sempurna. Sedangkan dalam hak tanggungan, tanahnya tetap dinikmati oleh pemilik asal. Berdasarkan waktu penebusannya, maka jenis gadai itu dapat dibedakan atas yang satu, gadai biasa. Di sini gadai tanah dapat ditebus oleh si pegadai setiap saat. Pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila di atas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya. 2. Pada gadai jangka waktu, biasanya dibedakan antara gadai jangka waktu larang tebus dengan gadai jangka waktu wajib tebus. Adapun sifat hubungan gadai tersebut adalah 1. Transaksi jual gadai tanah bukanlah perjanjian hutang uang dengan tanggung jawab atau jaminan tanah, sehingga pembeli tidak berhak menagih uangnya dari penjual gadai. 2. Penebusan gadai tergantung kepada penjual atau hak penebus itu bahkan beralih kepada ahli waris. Uang gadai hanya dapat ditagih oleh penerima gadai. Dalam hal ini, transaksi jual gadai itu disusul dengan penyewaan tanah terhadap oleh si penjual gadai sendiri dengan janji jika si penjual merangkap penyewa tidak membayar uang sewanya, maka uang gadai dapat ditagih kembali oleh si penerima. Merangkap penguasa atau tanah yang kini berfungsi rangkap menjadi objek gadai dan sekaligus objek pula. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960, hapusnya hak gadai itu antara lain disebabkan sebagai berikut. 1. Telah dilakukannya penebusan oleh si pemberi gadai. 2. Sudah berlangsung 7 tahun bagi gadai tanah pertanian, tambak, dan tanah keras. 3. Putusan pengadilan dalam rangka menyelesaikan gadai dengan milik beding. 4. Dicabut untuk kepentingan umum. 5. Tanahnya musnah karena bencana alam seperti banjir atau longsor, maka dalam hal ini uang gadainya tidak dapat dituntut kembali untuk pemegang gadai. Menurut hukum adat, maka gadai menggadai tanah hanya dilakukan di antara orang-orang Indonesia asli. Akan tetapi, berhubung dengan adanya asas yang ditetapkan dalam Pasal 9 Ayat 2 yang meniadakan perbedaan warga negara asli dan keturunan asing dalam memperoleh suatu hak atas tanah, maka kiranya hak gadai sesudah berlakunya Undang-Undang PA dapat juga dipunyai oleh para warga negara Indonesia keturunan asing. Yang ketiga, hibah. Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Secara sederhana,
Hibah menurut hukum adat dijelaskan pembagian harta peninggalan di waktu pemiliknya masih hidup dan diberikan kepada keluarganya. Hal ini diungkapkan terher bahwa hibah dilakukan semasa si pemberi hibah masih hidup. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hibah ini merupakan pemberian sukarela kepada orang lain tanpa adanya sebuah imbalan apapun. Adapun tujuan adanya hibah menurut adat secara tidak langsung adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan, keributan, atau perselisihan yang timbul karena pembagian harta peninggalan dari orang tua pada kemudian hari. Jadi, harapan adanya pemberian hibah di awal adalah untuk menghindari perselisihan dan para anggota keluarga ke depannya karena semua bagian-bagian sudah dibagikan. Hibah pada prospek hukum adat biasanya dilakukan dengan memberikan kepada anak karena dengan pertimbangan bahwa anak nanti yang akan memberikan kepada anak karena yang pertimbang bahwa anak nanti yang akan menerima haknya di kemudian hari, seperti misalnya menghibahkan tanah pertanian untuk dikelola, hewan ternak untuk dipelihara, rumah untuk dihuni, kebun untuk dikelola. Pemberian semacam ini belum dapat diberikan kepada anak yang paling akhir atau bungsu, karena biasanya anak bungsu masih tinggal sama orang tuanya. Ada beberapa kebiasaan hukum adat di mana bagian anak bungsu terkadang lebih besar dari anak-anak lainnya, akan tetapi bisa jadi bagian lebih besar itu karena ia memiliki tanggung jawab. Kemudian, agar nanti tidak merugikan porsi dan para ahli waris yang lain, maka pembagian atau pemberian hibah itu harus dilakukan sewajarnya. Untuk memudahkan pemahaman hibah pada konteks hukum adat, maka sasaran hibah yang dapat diberikan antara lain: 1. Mereka yang menerima barang-barang harta itu adalah ahli waris, yaitu anak dan istri. 2. Orang tua yang mewariskan itu meskipun terikat oleh peraturan bahwa segala anak harus mendapat bagian yang layak, hingga tidak diperbolehkan melenyapkan hak waris sesuatu, akan tetapi orang tua mempunyai kebebasan dalam menetapkan barang-barang manakala akan diberikan kepada anak A dan barang-barang mana kepada anak B atau kepada istri. Selain pemahaman di atas, pada masyarakat hukum adat yang lain ada yang menggambarkan bahwa harta orang tua yang dihibahkan kepada anaknya, maka anak-anaknya yang menerima hibah itu dianggap telah mendapatkan harta warisan. Yaitu pembahasan selanjutnya yang B, bagi hasil sewa dalam hukum adat. Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani dan berladang. Peranan tanah menjadi pertambahan penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan papan atau lahan untuk tempat tinggal. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenakan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama. Sistem bagi hasil semula diatur dalam hukum adat, tetapi seiring berkembangnya zaman pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang telah dikenal Undang-Undang Pokok Agraria UUPA Pasal 53. UUPA menjelaskan bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang PA Pasal 7
dan 10, tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai dan hak bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian yang harus diselenggarakan. Perjanjian bagi hasil dalam hukum tanah nasional kurang sesuai dengan prinsip yang ada dalam Undang-Undang PA, yaitu pasal 10 Undang-Undang PA, karena lembaga hukum ini masih dibutuhkan oleh masyarakat petani di pedesaan yang tidak punya tanah, sehingga dalam Undang-Undang PA diakomodir sebagai macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara yang ada suatu saat akan dihapuskan. Perjanjian bagi hasil dalam hukum tanah nasional kurang sesuai dengan prinsip yang ada di dalam UU PA, yaitu pasal 10 Undang-Undang PA, karena lembaga hukum ini masih dibutuhkan oleh masyarakat petani di perdesaan yang tidak punya tanah, sehingga dalam Undang-Undang PA diakomodir sebagai macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara yang pada suatu saat akan dihapuskan. Baiklah, berdasarkan pembahasan yang telah dibuat, maka kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan yang telah dibuat, maka kesimpulan dapat dikemukakan ialah sebagai berikut. 1. Jual lepas, jual gadai, hibah dalam hukum adat. Yang A. Jual lepas. Dalam hukum adat, jual beli tanah dikenal dengan istilah dalam bentuk jual lepas, yaitu suatu penyerahan tanah kepada pihak lain atau pembeli dengan pembayaran tanah secara tunai, di mana hak milik atas tanah itu berpindah ke tangan pembeli untuk seterusnya. Sedangkan syarat untuk sahnya jual beli tanah menurut hukum adat adalah terpenuhi tiga unsur, yaitu tunai, real, dan terang. Adapun kesimpulan dari makalah tersebut ialah, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Jual lepas. Dalam hukum adat adalah jual beli tanah dikenal dengan istilah dalam bentuk jual lepas, yaitu suatu penyerahan tanah kepada pihak lain atau pembeli dengan pembayaran harga tanah secara tunai, di mana hak milik atas tanah itu berpindah ke tangan pembeli untuk seterusnya. Sedangkan syarat untuk sah jual beli tanah menurut hukum adat adalah terpenuhi tiga unsur, yaitu tunai, real, dan terang. 2. Jual gadai. Menurut Budi Harsono, gadai adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai daripadanya. Adapun tujuan dikeluarkannya ketentuan gadai menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 ini adalah untuk menghindarkan terjadinya penghisapan manusia oleh manusia. Hal ini dalam praktek gadai yang terjadi di Pulau Jawa terlihat sangat merugikan pihak pemilik tanah. 3. Hibah. Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seorang yang dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri secara sederhana. Hibah menurut hukum adat dijelaskan dengan pembagian harta peninggalan di waktu pemiliknya masih hidup dan diberikannya kepada keluarganya. Yang keempat, bagi hasil sewa dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat atau perjanjian. Bagi hasil adalah suatu perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, atau berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenakan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.
Demikianlah makalah dari saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.